kelompok 9 ingin mempresentasikan dan ingin membuat video yang berjudul kepemimpinan dan kekuasaan di perusahaan, tentang narasi perilaku organisasi. Saya Muhammad Atala Sauki, pemateri yang pertama. Saya Rayani Sananugra, pemateri kedua. Saya Ahmad Fauzi, pemateri yang ketiga. Saya Raja Raka, pemateri keempat. Baik, kami akan membuat video. Yang pertama saya akan menjelaskan materi. Saya Muhammad Atala Sauki. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan dan kekuasaan di perusahaan, matkul angket perilaku organisasi. Pertama-tama, jenis kelamin untuk laki-laki berjumlah 43% dan perempuan berjumlah 57%. Selanjutnya ada usia responden. Usia responden untuk 19 tahun 42,9%, 20 tahun 50%, dan 21 tahun 7,1%. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Angket yang pertama, seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi anggota. Di sini kami mendapatkan nilai atau data responden sebanyak yang sangat setuju 43% dan yang setuju 57%, yang dimana mayoritas responden menilai bahwa pemimpin yang baik harus menjadi contoh yang bisa diikuti oleh anggota. Ini menunjukkan bahwa perilaku dan integritas pemimpin menjadi faktor penting dalam organisasi. Lalu materi yang kedua, pemimpin yang baik mampu mengambil keputusan dengan tegas. Dari data tersebut, 42% sangat setuju dan 58% setuju, dan 0% kurang setuju atau tidak setuju. Nah, di data kedua ini, responden menekankan pentingnya ketegasan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang ragu-ragu dapat menghambat kinerja organisasi. Lalu yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki pemimpin harus digunakan secara adil. Dari data yang kami peroleh, 59% sangat setuju, 38% setuju, dan 3% kurang setuju. Penjelasannya, distribusi kekuasaan yang adil dianggap penting untuk menjaga kepercayaan dan motivasi anggota. Kekuasaan yang adil dapat menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Raja Raka. Terima kasih. Saya akan menjelaskan data berikutnya. Saya merasa nyaman jika dipimpin oleh seseorang yang komunikatif. Dari data tersebut, 33% sangat setuju, 67% setuju, dan 0% tidak setuju. Penjelasannya, karena komunikasi efektif oleh pemimpin meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan anggota terhadap pimpinan. Berikutnya, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dari data tersebut, 42% sangat setuju, 56% setuju, 2% kurang setuju. Penjelasannya, karena tanggung jawab pemimpin penting untuk akuntabilitas keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kekuasaan sering disalahgunakan oleh pemimpin yang tidak berintegritas. Dari data tersebut, 28% sangat setuju, 67% setuju, 5% kurang setuju. Penjelasannya, karena mayoritas menyadari risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang tidak memiliki integritas, menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang etis. Berikutnya, pemimpin yang baik mau menerima kritik dan saran dari anggotanya. Dari data tersebut, 40% sangat setuju, 60% setuju, dan 0 tidak setuju.
Penjelasannya karena keterbukaan terhadap masukan dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pemimpin dan kolaborasi dalam organisasi. Melanjutkan data berikutnya. Saya lebih menghargai pemimpin yang mengutamakan musyawarah. Dari data tersebut 33% sangat setuju, 67% setuju. Penjelasannya karena pemimpin yang mengutamakan musyawarah menciptakan keputusan yang demokratis dan diterima oleh anggota. Data selanjutnya, kekuasaan diperlukan untuk mengatur organisasi agar berjalan efektif. Penjelasannya dari data 21% sangat setuju, 74% setuju, 50% kurang setuju. Penjelasannya karena kekuasaan dibutuhkan untuk memastikan organisasi dapat berjalan tertib dan tujuan tercapai selama digunakan dengan tepat. Data berikutnya, pemimpin yang otoriter dapat menurunkan semangat kerja anggota. Dari data tersebut 19% sangat setuju, 78% setuju, 3% kurang setuju. Penjelasannya karena interpelasi bisa menurunkan motivasi anggota, kemungkinan partisipatif lebih disukai. Data berikutnya, saya percaya bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Dari data tersebut 31% sangat setuju, 69% setuju. Penjelasannya karena mayoritas percaya bahwa kemampuan kepemimpinan bukan bawaan lahir dan dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan pelatihan. Selanjutnya yang ke-12, pemimpin yang adil dapat meningkatkan loyalitas anggota. Datanya ada 29% sangat setuju, 71% setuju. Penjelasannya adalah keadilan dalam kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas anggota. Selanjutnya yang ke-13, kekuasaan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Datanya ada 31% sangat setuju, 69% setuju. Penjelasannya kekuasaan tanpa batas dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan anggota. Distribusi kekuasaan yang seimbang penting. Selanjutnya yang ke-14, pemimpin harus mampu memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Datanya ada 41% sangat setuju, 59% setuju. Penjelasannya motivasi pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang inspiratif meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya yang ke-15, saya merasa kepemimpinan yang baik berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Datanya ada 33% sangat setuju dan 67% setuju. Penjelasannya adalah kepemimpinan berperan langsung. Selanjutnya yang ke-15, saya merasa kepemimpinan yang baik berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Datanya ada 33% sangat setuju dan 60% setuju. Penjelasannya adalah kepemimpinan yang berperan langsung pada keberhasilan organisasi adalah kualitas pemimpin menentukan hasil pencapaian tujuan.